Kembali lagi di Ruang Zaki. Kita di Jakarta disuguhkan informasi mengenai raperda tentang IRP, jalan berbayar. Setuju nggak setuju ya Mbak, kurang setujunya nih karena kayaknya nih kebijakan ini cuman bikin ke titik kemacetan tuh pindah mungkin ke jalur-jalur alternatif yang nggak berbayar karena orang juga pasti masyarakat tuh berpikiran ngapain lewat jalur berbayar kalau ada jalur alternatif lain yang bisa dipakai gitu. Nah cuman di satu sisi juga bagus juga buat biar orang-orang tuh beralih ke transportasi publik gitu. Jadi kalau saran saya sih mending di samping menerapkan IRP, Pemprov DKI juga seharusnya memperbaiki lagi sistem transportasinya biar masyarakat juga makin nyaman menggunakan kendaraan massal gitu. Jadi biar nggak macet sih. Seperti itu Mbak. Kira-kira menurut Bang Dio nih aturan ini sudah merangkul semua kalangan masyarakat belum sih? Kalau menurut saya sih belum ya, karena kita juga tahu kan para pengemudi ojek online gitu, para ojol kan katanya juga kemungkinan sepeda motor juga kena nih. Kalau sepeda motor juga kena kan kasihan juga mereka yang harus setiap hari lalu lalang gitu. Kalau dari sisi positifnya ya mungkin iya mengurangi kemacetan karena ada beberapa pengamat juga sih bilang itu di Singapura juga udah pakai itu dan itu juga berhasil diterapin kan. Mungkin juga ada dampak negatifnya gitu kan karena ada juga yang bilang kalau ini tuh bakal mengurangi pendapatan pekerja yang beraktivitas di Jakarta gitu, terutama kurir sih. Tapi kalau menurut kakak sendiri setuju nggak sih dengan kebijakan ini? Setuju, karena emang Jakarta kan juga sudah kredit banget ya. Mungkin dengan ada ditambahin kebijakan tadi itu IRP itu bisa berkurang kemacetannya gitu. Oke. Tapi menurut kakak nih terakhir ya, kira-kira kebijakan ini bisa merangkul seluruh kalangan masyarakat nggak sih? Mungkin di awal-awal agak sulit ya, tapi kan butuh proses juga. Setelah proses itu ya mungkin bisa sih ngerangkul semuanya dan mungkin masyarakat juga paham gitu. Ya nggak usah lah, seperti biasa aja. Kalau minta biaya itu kan berat lagi, kita belum di bensin gitu. Ya narik lagi usahanya kan apalagi pada begini juga, pencarian ekonomi lagi susah juga. Kalau ditambah lagi kena biaya lagi untuk motor, gimana kita buat yang beli susu itu kayaknya berat gitu. Berat dari Bapak. Iya. Tapi Pak, ini kan kebijakannya untuk mengurai kemacetan supaya mendorong masyarakat naik transportasi publik. Menurut Bapak kebijakan itu apakah sudah mencakup semua masyarakat, golongan masyarakat atau belum? Itu kayak sih belum lah. Kalau dari Bapak sendiri enaknya seperti apa sih Pak? Ya seperti biasa aja gitu. Kalau emang macet emang di Jakarta ya pasti macet lah gitu. Kalau di kampung mah beda, kalau di kampung sepi nggak ada kendaraan, itu nggak macet. Namanya Jakarta ya kan, apa aja ada gitu. Ya perlu dicoba dulu sih ya, karena belum tahu tuh bakal efektif atau enggak. Cuman memang perlu dicoba biar tahu tuh efektivitasnya kayak gimana. Karena memang sejauh ini transportasi umum di Jakarta udah lumayan memadai, jadi IRP itu memang perlu dicoba dulu untuk mengurai kemacetan yang ada di Jakarta. Apalagi sekarang lebih banyak banget. Dan itu memang kayak apa ya namanya? Memang ada kayak pajak progresif gitu lah untuk orang yang bikin macet tuh ya bayar gitu. Karena orang yang bikin macet kan biasanya pengendara umum tuh, pengendara sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi ya perlu dicoba. Tapi menurut Kak Royan nih udah merangkul seluruh kalangan masyarakat belum sih peraturan ini? Ya nggak tahu ya, termasuk mungkin nanti memang perlu kajiannya juga sosialisasi tentang tarif dan sebagainya. Jadi nggak semua mungkin pengendara yang ada di Jakarta tarifnya sama, mungkin disesuaikan juga dengan ekonomi warga yang lewat sendiri gitu. Ini mendapatkan respon yang luar biasa, baik dari kalangan pribadi maupun juga angkutan umum.
Dan sempat juga satu hari saya sedang naik Grab bike dan ngobrol dengan supir Grab bike tentang wacana tersebut. Tentu saja mereka mengeluh karena pendapatan yang mereka dapat tidak seberapa, lalu kemudian dipotong dengan ERP yang berbayar itu. Dan ada 25 ruas yang itu memang padat dan penuh dengan kendaraan. Bahkan ruas-ruas itu juga dekat dari pemukiman padat, dari tempat tinggal mereka. Dan bayangkan kalau kemudian yang dia berprofesi kerjaannya memang mengantar barang, makanan, mungkin dalam satu hari bisa 10 kali dia bolak-balik di beberapa ruas yang kemudian dianggap menerapkan ERP berbayar. Bisa dibayangkan berapa yang kemudian harus dia bayar. Dan tambahannya lagi, di dalam raperda itu dinyatakan bahwa walaupun biaya ERP itu dari mulai Rp5.000 sampai Rp19.000, tapi dikenakan 10 kali lipat, bisa dibayangkan. Ya, untuk satu kalinya saja kita sudah kena berapa rupiah. Bayangkan kalau kemudian sudah 10 kali lipat, ditambah lagi misalnya 10 kali kita mutar di ruas-ruas itu dalam satu hari, ada berapa biaya yang kemudian harus kita persiapkan. Sementara misalnya beberapa perusahaan, beberapa kantor itu menerapkan parkir gratis bagi karyawannya. Tapi kalau mau ke kantor saja sudah dicegat dengan ERP, maka kebijakan tidak membayar parkir di kantor perusahaan masing-masing itu sama aja bohong gitu. Dan kita tahu bahwa akhirnya pemerintah memberikan kebijakan dan keputusan bahwa ojol itu tidak dikenakan ERP. Dengan catatan dia harus berubah plat. Yang tadinya hitam atau putih menjadi kuning. Karena plat kuning adalah plat kendaraan umum sebagaimana taksi ya dan kendaraan lainnya. Tetapi menjadi menarik ini karena jangan-jangan nanti plat kuning akan jauh lebih laku ketika kebijakan ini diterapkan. Jadi semua tiba-tiba berubah bentuk menjadi kendaraan publik demi menghindari jalan berbayar itu. Ada banyak persoalan yang kemudian timbul, bahkan wacana mengenai kenapa nggak kita kembali aja ke era pandemi, work from home. Jadi lebih efisien kita bekerja dari rumah, tidak membuat polusi makin besar, terutama di ibu kota Jakarta, dan jalan macet gitu. Sehingga kita juga nggak perlu ada kata terlambat, nggak perlu menghabiskan ongkos bensin dan lain sebagainya. Tetapi juga pasti kita tahu dampak bagi transportasi publik pada saat pandemi itu pendapatannya menurun drastis. Sekolah tidak masuk, kampus tidak buka, orang-orang tidak ke kantor, maka banyak angkot-angkot atau mungkin driver online yang akhirnya kemudian meratapi kesedihan karena tidak punya penumpang. Di sisi lain juga ada yang berpikir kenapa nggak kita membuat kebijakan perusahaan itu dengan co-working space. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor, apalagi model kita yang jarak rumah dan kantornya sangat jauh, sehingga mulailah tumbuh bisnis-bisnis co-working space di setiap daerah. Sehingga kemudian orang itu tidak perlu datang ke kantor aslinya, cukup dia laporkan bahwa saya sudah di co-working space dekat rumah dan itu bisa di reimburse dananya kepada perusahaan. Nah, ide-ide ini kelihatannya menarik untuk kemudian dibicarakan. Kenapa? Karena kebijakan ini tentu saja bisa dikatakan belum tuntas. Di tengah kebijakan ganjil genap yang belum sepenuhnya berjalan, kemudian integrasi transportasi publik juga belum berjalan sesuai dengan seharusnya, sehingga kemudian ini akan membuat justru malah mengurangi produktivitas dari orang bekerja. Sehingga orang jadi takut untuk bekerja, keluar dari rumah, pergi ke kantor karena keluhan soal ERP jalan berbayar. Dan tentu saja beban ekonomi akan semakin besar dan ini menimbulkan kehimpitan persoalan bagi semua warga Jakarta. Integrasi transportasi publik yang belum sesuai harapan, tetapi di sisi lain kita juga harus membayar kewajiban kita ketika melewati 25 ruas itu. Di sisi lain juga
pemerintah sedang menggenjot ya produksi atau penjualan dari kendaraan di negara kita. Nah, inilah kebijakan yang kemudian tumbuh di tengah polemik yang menurut saya juga tidak semudah itu untuk kemudian diterapkan dan diterima oleh masyarakat Jakarta. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.